Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mufidatul Asmi dari kelas B tingkat 1 Prodi D3 Farmasi dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai apa itu reaksi adisi nukleofilik. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, reaksi adisi nukleofilik itu seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Jadi, reaksi adisi nukleofil itu merupakan reaksi karena adanya penambahan nukleofil atau anion dan elektrofil atau proton kepada ikatan pi atom C gugus karbonil. Jadi, gugus karbonil itu sangat identik dengan aldehid dan keton, di mana tentu kita harus ketahui dong bentuk gugus karbonil itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat gambar dari gugus karbonil itu seperti gambar yang di samping saya, di mana gugus karbonil itu tersusun atas atom karbon dan atom oksigen yang dihubungkan dengan ikatan sigma atau ikatan pi dan ikatan pi atau biasa kita sebut dengan ikatan rangkap 2. Untuk gugus karbonil itu sendiri memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu bersifat polar dan reaktif. Artinya gugus karbonil ini itu sangat mudah bereaksi, di mana ia sangat mudah diserang oleh nukleofil dan juga elektrofil. Jadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara oksigen dengan karbon sehingga tercipta polarisasi ikatan rangkap antara atom karbon dengan atom oksigen. Selanjutnya, ikatan oksigen ini itu kaya akan elektron sehingga ia itu bermuatan parsial negatif. Sebaliknya untuk atom karbon itu miskin akan elektron sehingga ia itu bermuatan parsial positif. Kemudian selanjutnya kita lihat reaksi adisi nukleofilik secara umum. Bisa dilihat gambar di samping itu merupakan reaksi secara umum dari reaksi adisi. Kemudian bisa dilihat gugus karbonilnya itu antara atom karbon dengan oksigen akan bereaksi dengan H+, di mana H+ ini yang berperan sebagai elektrofil itu akan menyerang atom oksigen. Jadi bisa dilihat atom oksigen itu akan berikatan dengan H+ dan jadi bermuatan positif. Kemudian selanjutnya akan bereaksi dengan nukleofil, di mana nukleofil ini itu bermuatan negatif. Jadi setelah bereaksi dengan nukleofil, maka ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen itu akan terputus dan akhirnya atom karbon akan berikatan dengan nukleofil. Selanjutnya mari kita lihat contoh dari reaksi adisi ini. Yang pertama yaitu reaksi adisi dengan air atau H2O, di mana pada reaksi ini akan menghasilkan senyawa hidrat. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di samping itu ada senyawa karbonil dari aldehid, ada gugus karbonil dari senyawa aldehid, di mana akan bereaksi dengan H2O. Jadi atom H2-nya ini akan berikatan dengan oksigen sehingga membentuk muatan positif yaitu OH2. Sedangkan oksigennya akan berikatan langsung dengan atom karbon, namun atom oksigennya ini itu akan bermuatan negatif. Sehingga dia akan menarik atom H yang ada di bagian atas itu karena kita ketahui OH2 di atas itu oksigennya itu berikatan dengan dua atom H. Sehingga setelah ditarik maka menghasilkan produk akhir di mana atom karbon ini itu berikatan dengan dua gugus OH. Sehingga inilah yang disebut senyawa hidrat, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti itulah penjelasan saya mengenai reaksi adisi nukleofilik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, reaksi adisi nukleofilik itu adalah reaksi yang terjadi pada gugus karbonil pada senyawa aldehid dan keton, di mana terjadinya serangan nukleofil yang bersifat negatif ini kepada atom karbon yang bermuatan parsial positif. Dan elektrofil yang bermuatan positif akan menyerang atom oksigen yang bermuatan parsial negatif. Seperti itu, sehingga pada akhirnya akan melepas atau memutus ikatan rangkap antara karbon dengan oksigen. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh dari reaksi adisi yang saya jelaskan seperti reaksi dengan air atau H2O, reaksi HCN, dan reaksi Grignard. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.